Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Golisa. Saya dari kelas 2 SIC Politeknik Kalteng Siau. Di sini saya melakukan perubahan atau percobaan ataupun penambahan untuk proyek saya, yaitu saya melakukan direktori, perubahan direktori, penambahan ikon dan identitas, penambahan floating WA, dan juga menggunakan template dan juga partial view. Di sini saya telah membuka GitHub project saya, yaitu GES UMKM. Di sini saya melakukan commit, yaitu sebanyak sekitar 8, yang dimana saya melakukan perubahan pada 31 Oktober, 2 November, 3 November, 7 November, dan juga 8 November. Pertama-tama kita menuju ke tanggal 31 November, yang dimana saya melakukan penambahan about dan card view untuk project saya, yaitu ada 2. Mari untuk pertama-tama dulu saya buka yang pertama, dimana yang pada perubahan yang git penambahan about dan card view, saya menambahkan public function untuk halaman about, yang dimana return view-nya itu UMKM about, menambahkan protected available, ini adalah komposer yang dikunci, penambahan table untuk di publication, penambahan image, penambahan halaman atau penambahan file di UMKM about.break, lalu penambahan CSS untuk dashboard, yaitu saya mengubah mengubah tampilan yang awalnya tabel menjadi card. Ya, lalu saya menambahkan fungsi searching dan filtering untuk setiap CRUD, yaitu CRUD Bina Desa, CRUD Warga, dan juga CRUD User di dalam dashboard CS. Dan juga saya mengubahkan span class yang untuk ini menjadi seperti ini, yang dimana akan memanggil nama user ketika login. Begitu juga di dashboard sidebar-nya, yang di sini adalah di halaman dashboard navbar, yang di sini adalah sidebar-nya. Lalu saya mengubah herf dan kelas untuk login UMKM menjadi seperti ini. Lalu saya menggantikan yang height 4 sampai 12 menjadi seperti ini. Saya juga menggantikan yang line 15 hingga 21 menjadi seperti ini. Begitu juga untuk line 24 sampai 30 saya ubah menjadi seperti ini. Line 33 sampai 39 saya ubah menjadi seperti ini. Line 47 sampai 55 saya ubah menjadi seperti ini. Line 57 sampai 60 saya ubah menjadi seperti ini untuk menampilkan semua kategori melalui menggunakan sort filter. Di mana nanti di dalam ID ini akan dipanggil oleh JSS untuk dapat agar dapat fungsi filter itu berjalan dengan benar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan maaf apabila suara saya kurang baik atau di belakang sedang banyak bersuara, dikarenakan satu rumah sedang sakit. Lalu saya menambahkan menambahkan codingan card view. Lalu saya juga menambahkan div class untuk card view card body seperti ini. Dan juga saya mengubah ini menjadi filter option. Dan juga saya mengubah line 78 sampai 94 menjadi seperti ini. Begitu juga untuk line 102 sampai 104 saya ubah menjadi seperti ini. Dan juga yang line 123 sampai 127 menjadi seperti ini. Lalu saya mengubah route untuk about, di mana saya menggunakan route.get /about UMKM control class, di mana name-nya itu adalah about sehingga dapat diakses. Itu aja untuk perubahan
penambahan about dan card view pada project saya, maka selanjutnya ke kit selanjutnya. Selanjutnya penambahan about dan card view kedua pada tanggal 31 Oktober juga. Dimana penambahan yang saya lakukan adalah ini. Saya ubah konstantan ini menjadi seperti ini dengan menambahkan fungsi ini. Begitu juga untuk yang ini menjadi seperti ini. Dan juga konstantan match search dengan menjadi seperti ini. Begitu juga untuk card style display. Lalu juga pengubahan gender filter, pekerjaan filter dan UMKM filter menjadi if. Lalu menambahkan out dan end out untuk logout, tombol logout. Itu aja perubahan yang pada penambahan about card view kedua. Selanjutnya komit ke selanjutnya yang pada tanggal 2 November, yaitu penambahan atau perbaikan pada codingan saya. Dimana pada penambahan perbaikan ini saya menambahkan total usaha dan usaha aktif, alamat hingga logo. Begitu juga untuk alamat hingga logo untuk controller bina desa, warga untuk warga controller, course hide card untuk layout dashboard JS, yang ini juga, dan juga ini pada layout dashboard JS, dan juga mengubah mengubah judulnya yang dari about jadi tentang, yang login UMKM jadi login. Di sini saya gantikan menjadi yang ini. Kemudian ini saya gantikan dengan ini. Ini juga saya akan hapus atau ganti. Begitu juga untuk ini saya akan hapus. Ini adalah penambahannya. Yang untuk pemfilteran juga diganti, ini ditambahkan, ini juga diganti menjadi seperti, diganti dengan ini diganti dengan ini diganti dengan codingan yang ini, yang dimana ini adalah pemfilteran atau form untuk mengisi data. Dan juga menggantikan BTN secondary menjadi primary. Begitu juga ini BTN menjadi secondary, dan ini jadi secondary bagian create blade, yang ini bagian edit blade, dan ini bagian create blade juga, dan ini bagian primary menjadi secondary bagian warga edit. Itu aja perubahan yang terjadi pada penambahan atau perbaikan ini. Selanjutnya ke kode kit yang selanjutnya. Selanjutnya penambahan floating WA, dimana yang terjadi pada tahun 3 November. Dimana saya menambahkan floating WA seperti yang info pelatihan saya hapus, yang ini saya hapus, dan pada dashboard app saya menambahkan floating WA, dan saya hapus href ini, dan menambahkan CSS di dalam dashboard CSS, dan menambahkan floating WA juga ke dalam guest app, dengan
dan mengambil CSS pada dashboard CSS ke dalam guest CSS. Itu aja untuk penambahan floating WA. Selanjutnya ada juga penambahan dan perubahan UTS dan halaman guest yang terjadi pada 7 November. Pada hari itu ada 2 perubahan. Dimana perubahannya itu adalah saya menambahkan CSS baru dari template, menambahkan font baru dari template, adanya pengurangan file, dan juga menambahkan file HTML baru yaitu about, book, dan menu dari template. Begitu juga untuk image dari template, dan menggunakan testimonial 1-2 hingga user JPEG. Lalu ada juga JS dari template, dan menghapus chart using our carousel asset, dan juga file our carousel JS dan our carousel min.js. Dan juga saya menghapus tempus dominus dengan CSS, JS, dan waypoint-nya. Dan juga saya menambahkan satu layout baru, yaitu layout user. Yang dimana layout user ini yang terbaru, layout terbaru saya, yang dimana terdiri dari app, CSS, footer, header, index 1 sampai 6, dan juga JS. Dimana user ini pada layout user ini saya telah menggunakan template baru, dimana nanti akan saya demokan selesai menampilkan git saya. Di sini ada layout user app blade, dimana saya telah menggunakan include pada CSS, header, kontennya itu ada index 1, index 2, index 3 sampai 6, dan juga ada layout footer dan layout JS. Sebelumnya saya ingin sampaikan tentang include user index ini yang berupa konten. Mengapa saya menggunakan include itu dikarenakan pada index 1 hingga 2 mereka menggunakan section, sehingga apabila saya menggunakan yield sebagai penyambung konten, itu tidak akan tampil, sehingga saya menggunakan include sebagai penampilan datanya. Dan untuk seterusnya begitu juga, saya hanya akan menggunakan include untuk setiap halaman. Dan di sini adalah tampilan-tampilan template-template yang telah saya gunakan dan partial view yang telah saya pisahkan. Di mana ada app di sini menggunakan include CSS dari file template-nya. Ini adalah footer-nya, header, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, index 6, JS-nya, dan juga ini adalah perubahan pada extend yang lama. Begitu juga yang bagian for each ini saya ubah menjadi seperti ini. Lalu ada resource view binary index yang perubahannya itu adalah saya komenkan ini dan saya ubah if ini menjadi seperti ini. Dan filter option saya ubah menjadi seperti ini. Begitu juga untuk card view-nya, saya ubah menjadi seperti ini. Begitu juga untuk yang 114 hingga 133 menjadi seperti ini. Ya, 135 sampai 139 saya juga ubah menjadi seperti ini. Dan juga untuk line 141 sampai 159 yang berisi post dan delete,
saya ubah menjadi seperti ini. Lalu yang ini juga saya ubah menjadi seperti ini. Begitu juga ini dan ini dan ini. Begitu ini saya gantikan juga extend. Saya menggantikan semua extend pada setiap page. Lalu ada juga form action. Saya menggantikan form actionnya. Saya mengubah route-nya. Itu aja yang saya ubah pada perubahan UTS dan halaman guest. Yang dimana pada perubahan UTS dan halaman guest ini saya sudah menggunakan template dan juga partial view. Selanjutnya ada perubahan perubahan pertama pada 7 November yang saya lakukan di rumah. Di mana pada perubahan ini saya menambahkan return view baru. Ini mana saya menggunakan return view user index 3 menjadi return view user app. Untuk yang lainnya. Begitu juga untuk yang ini, saya ubah return view index 3 menjadi return view app. Lalu untuk layanan, saya yang pada awalnya UMKM menjadi layout layanan app. About juga, yang UMKM about menjadi layout about app. Begitu juga kontak dan UMKM. Yang UMKM ini adalah yang terbaru. Lalu juga saya menambahkan satu image baru ke dalam aset. Begitu juga ini saya menambahkan sekitar 4 atau 5 gambar baru ke dalam aset. Lalu saya mengubah warna menjadi seperti ini. Di sini saya juga melakukan perubahan pada CSS. CSS untuk login. Di sini saya ganti menjadi seperti ini. Ini saya tambahkan ke dalam login header page. Begitu juga untuk yang card body. Saya gantikan. Begitu juga ini dan ini. Di sini saya cuma menggantikan pada CSS-nya saja. Begitu juga untuk yang regis. Ada juga penambahan halaman layanan app layanan app, di mana saya cuma mengcopy yang ada di app sebelumnya, app yang users, kayak copy semuanya ke sini dan menambahkan isi konten baru, yang dimana isi kontennya itu merupakan apa saja isi layanan tentang UMKM tersebut, UMKM Bina Desa. Lalu saya juga menambahkan layout UMKM Black yang isinya itu adalah list UMKM yang menggunakan pemfilteran. Di sini adalah fungsi daftar UMKM-nya. Lalu saya juga menambahkan about di dalam layout app. Layout about app yang isinya itu merupakan apa saja mengenai UMKM Bina Desa. Lalu juga ada layout kontak app yang untuk contact us di sini. Di sini saya mengubahkan user app-nya, di mana image-nya tuh saya ubah menjadi asset admin image portrait person working drag flower shop.
Di sini saya juga ubah. Saya mengubah file-nya jadi Bina Desa. Begitu juga untuk teks ini, jadi seperti ini. Saya melakukan perubahan juga pada layout user header, di mana saya menambahkan tombol-tombol untuk ke beranda, ke tentang, ke layanan, dan juga ke kontak, dan juga ke UMKM, dan juga menambahkan out dan end out untuk ketika sudah login, dimana nanti ketika setelah kita login maka tombol untuk menambahkan UMKM atau tambah data akan muncul. Lalu saya menghapus yang bagian ini menjadi drop down akun, lalu menambahkan yang ini saya ubah menjadi seperti ini. Lalu pada user index blade, layout user index ini saya tambahkan yield dengan menggunakan yield. Lalu ada index 1, saya cuma mengubah bagian href-nya. Saya cuma mengubahkan tombol-tombol href, nah guys. Lalu index 2 saya menggantikan image, dan saya menggantikan yang daftar menjadi seperti ini. Lalu saya cuma punya bagian ini, saya menggantikan image apa yang mau saya pakai. Begitu juga ini, saya menggantikannya menjadi seperti ini. Lalu ada juga user index blade, saya gantikan ini menjadi seperti ini. Lalu yang dari line 10 sampai 28, saya menggantikannya menjadi seperti ini. Begitu juga untuk yang bagian layout user index 5, yang dimana book a table menjadi contact us. Dan menambahkan JS ke dalam layout user JS. Yang JS ini saya ambil dari JS sebelumnya, yaitu dari JS template sebelumnya. Lalu saya mengubah extend layout user index pada Bina Desa Index. Dan juga saya mengubah rute UMKM, dan saya menambahkan satu rute, yaitu rute UMKM. Yang di sini akan menampilkan list UMKM. Itu aja dari perubahan pertama pada tanggal 7 November. Selanjutnya pada yang tanggal 8 November, di mana setelah terjadinya dua macam perubahan. Selanjutnya pada tanggal 8 November, selanjutnya pada perubahan pada 8 November, di mana saya melakukan perubahan sebanyak 2 kali. Maka saya akan tunjukkan perubahan pertama. Di mana pada perubahan pertama pada 8 November yang saya lakukan adalah menggantikan return field tambah UMKM, return field yang page Bina Desa Index menjadi return field layout tambah data UMKM.index, dan menggantikannya yang mengubah page Bina Desa Index dan yang lainnya menjadi layout tambah UMKM. Lalu saya menambahkan metode function beranda dan mengubah isinya menjadi seperti ini. Yang dimana saya mengubah line 16 sampai 40 menjadi segini. Lalu saya juga menambahkan, saya mengubah bagian cache, isinya itu UMKM collect menjadi seperti ini.
menambahkan public function index pada halaman pada file controller, mengubah UMKM show menjadi patch UMKM show. Begitu juga untuk layanan menjadi patch layanan app, about menjadi patch about layanan, kontak menjadi patch kontak app. Lalu itu saja bagian UMKM controller. Lalu ada juga user, di mana saya mengubah page menjadi layout tambah data. Begitu juga untuk create, show, dan juga edit. Ada juga untuk warga controller yang tadi untuk user, yang warga controller juga. Ini mana saya ubah page menjadi layout tambah data. Dan untuk create juga jadi layout tambah data, dan juga layout tambah data untuk seterusnya. Di sini saya juga melakukan pendeletan pada cukup banyak file. Yang saya hapus adalah UMKM about blade, lalu ada UMKM about blade, UMKM index blade, UMKM control kontak blade, UMKM layanan blade, UMKM show blade, dan layout dashboard app blade. Di sini saya melakukan banyak penghapusan file yang tidak diperlukan. Selanjutnya penambahan file yaitu layout tambah data UMKM create blade, di mana dalam tambah data UMKM create blade ini saya telah melakukan include pada menambahkan ini, dan juga include semua kayak header, CSS, lalu page Binanisa create yang akan menampilkan CRUD untuk meng-create data user. Begitu juga untuk footer, JS1 dan JS2. Di sini saya mengubah JS yang pada template baru itu menjadi JS1 dan JS2 itu dari template sebelumnya. Di mana JS2 ini dapat membantu saya untuk menjalankan fungsi pemfilteran dan search pada untuk indeks Binanisa, warga, dan juga user. Begitu juga untuk edit blade pada UMKM tambah data. Begitu juga penambah data UMKM index. Saya menggunakan hal yang sama seperti yang create. Begitu juga dengan show. Untuk user juga sama dengan yang pada UMKM. Begitu juga dengan user untuk edit dengan yang. Begitu juga untuk user edit. Lalu juga untuk user index, saya menggantikan AUT content menjadi include page user index dan menambahkan include JS1 dan JS2. Lalu menambahkan satu file lagi yaitu tambah data warga create, sama seperti yang UMKM create. Ada juga warga edit blade pada tambah data. Ada juga tambah data warga index. Dan juga tambah data warga show blade. Di sini saya juga menggunakan partial view yang sama seperti yang sebelumnya. Begitu juga layout user app. Ada perubahan yaitu pengubahan include JS dan juga include user WA. Di sini saya menambahkan juga floating WA. Dan juga saya melakukan perubahan pada footer. Lalu mengubah header, di mana yang bagian tombol untuk menuju ke beranda diubah menjadi seperti ini. Begitu juga untuk blade, index 5 blade, ini saya ubah. Begitu juga untuk seterusnya. Dan juga user JS1 saya menambahkan fungsi script baru. Di sini saya juga menambahkan JS2. Dan juga saya menambahkan satu layout baru, layout user baru, yaitu WA, floating WA. Jadi saya tinggal hanya menambahkan include layout user WA. Dan juga di sini ada melakukan perubahan yang ini menjadi seperti ini. Lalu saya menambahkan JS1. Saya mengubah include user JS menjadi JS1. Dan saya menambahkan include user WA pada UMKM app blade.
Begitu juga untuk seterusnya. Lalu saya juga menambahkan view page UMKM Showblad. Ini adalah untuk menuju ke halaman, menampilkan data-data, menampilkan list-list UMKM pada Bina Desa yang berisi seperti ini. Dan juga saya menambahkan resource pada resource page about applet, saya menambahkan WA dan menggantikan image dan menambahkan JS, menggantikan nama JS. Ini pada page Bina Desa Create, saya mengubah bagian ini, saya menambahkan ini saya hapus. Begitu juga untuk ini, saya hapus menjadi seperti ini. Dan juga ini menjadi seperti ini. Begitu juga untuk yang lainnya. Filteran juga saya ubah menjadi seperti ini. Ada juga perubahan pada page Bina Desa Edit Black. Saya mengubah bagian extend hingga div yang terakhir ini menjadi seperti ini. Saya mengubahkan semua fungsi div menjadi section. Dan juga untuk ini saya mengubah fungsi div menjadi section. Ada juga resource view page kontak applet yang saya menambahkan include layout user dan menambahkan if section dan menggantikan layout user JS menjadi layout user JS 1, lalu mengganti dan menghapus extend dan menambahkan section. Ini dihapus menjadi section seperti ini. Begitu juga untuk yang lainnya. Mengubah semua div menjadi section. Begitu juga untuk page user edit, mengubah jadi div menjadi section. Begitu juga untuk warga create, mengubah div menjadi section. Begitu juga view page warga edit yang lainnya. Pada fungsi untuk view page warga, user dan UMKM, itu yang perubahan yang saya lakukan itu adalah mengubah div menjadi section. Lalu saya juga menambahkan route baru, bukan menambahkan route baru, melainkan menggantikan route-nya. Yang route sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Itu aja perubahan pertama pada tanggal 8 November. Selanjutnya, perubahan terakhir, yaitu yang ini. Di sini saya mengganti layout pada Bina Desa, yang dimana panggilan layout menjadi page. Begitu juga untuk function create, store, load, dan juga edit. Begitu juga untuk user controller, mengubah layout menjadi page. Begitu juga untuk warga controller, layout menjadi page. Dan juga layout user app black pada layout user app saya memberi komen pada include layout user index 6. Di sini
ada perubahan, di mana saya hanya rename nama-nama file. Itu aja perubahan yang telah saya lakukan pada proyek saya, di mana perubahan yang saya lakukan itu terjadi pada 31 November hingga 8 November. Selanjutnya saya akan mendemokan proyek saya. Ini adalah tampilan proyek baru saya. Ada tombol beranda tentang layanan kontak dan UMKM. Tombol UMKM ini akan menampilkan semua list web UMKM. Lalu ada juga tampilan deskripsi bidang desa yang singkat seperti ini. Yang akan menampilkan tombol regis sekarang, di mana ketika kita tombol ini akan langsung ke halaman regis. Ini akan bekerja. Dan juga akan menampilkan kategori terbanyaknya apa, total UMKM-nya banyak apa. Dan juga ada tombol daftar. Lalu ada juga bagian UMKM kami, yaitu pemfilteran semua jenis UMKM seperti apa. Dengan limitnya tuh yaitu 6 list UMKM, dimana ketika saya menekan makanan dan minuman, maka akan menampilkan makanan dan minuman saja. Namun ketika saya menampilkan kerajinan tangan, tidak akan muncul dikarenakan limitnya itu adalah 6 dan menampilkan apa saja yang ingin ditampilkan. Yang ingin ditampilkan hanyalah cuma makanan, minuman, dan jasa. Namun ketika saya kembali ke jasa, maka akan menampilkan list UMKM jasa. Lalu juga ada deskripsi singkatnya lagi tentang bidang desa. Ada juga tentang kontak us. Dan juga footer dengan hover. Dan di sini saya juga telah menambahkan voting WA. Selanjutnya kita login atau daftar. Mari kita login terlebih dahulu menggunakan si Nina. Karakter Nina. Ini mungkin agak sedikit lama dikarenakan jaringan internet yang kurang stabil pada lokasi saya. Di sini saya telah memasuki halaman login. Mari kita menggunakan email Nina dengan passwordnya 1234578. Nah, kita login. Di sini ada tampilan hijau, itu berarti itu wajib isi. Jika dia tampilan kolomnya itu merah, berarti tidak diisi dan dianggap tidak valid karena harus diisi agar dapat dijalankan. Nah, di sini kita telah mendaftar diri sebagai data user. Di sini dapat kita lihat kita telah menjadi Nina. Di sini telah muncul tombol tambah data. Mana tambah data tuh ada tambah UMKM, kelola user, dan kelola warga. Mari kita ke tambah UMKM terlebih dahulu. Di sini telah kita memasuki halaman untuk menambah UMKM. Di sini telah munculnya tombol total UMKM seberapa banyak, usaha aktif seberapa banyak, dan kategori terbanyak seberapa banyak. Di sini mari kita coba mencari salah satu UMKM, apakah fungsi search kita bekerja dengan baik.
Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa fungsi search kita bekerja dengan baik. Ada juga fungsi drop down yang akan menampilkan kategori-kategori. Ada juga drop down untuk menampilkan UMKM terbaru dan terlama. Yang terbaru sudah dimunculkan yaitu 2 November. Lalu juga ada yang terlama yang itu 29 Oktober. Dan juga melalui nama yaitu A sampai Z. Di sini ditampilkannya dari A. Ada juga yang menampilkan nama dari Z ke A, yaitu dari W. Lalu ada juga tombol-tombol UMKM yang bekerja dengan baik, udah ditambahi animasi. Tombol floating WA juga tetap ada di sini. Di sini kita telah memasuki bagian Bina Desa Create, di mana pada nama usaha, pemilik warga, alamat usaha, RT RW, kategori usaha dan kota berwarna pink merah, yang berarti untuk kolom pengisian nama usaha, pemilik warga, alamat usaha, RT RW, dan kategori usaha dan kontak itu bersifat wajib, sehingga kita perlu mengisinya. Namun untuk logo usaha dan deskripsi usaha memiliki warnanya sebagai warna hijau, berarti bahwa isi kolom ini merupakan bersifat opsional sehingga tidak perlu diisi. Lalu kita kembali. Selanjutnya mari kita ke bagian kelola user dan kelola warga. Bagian kelola user, di bagian kelola user memiliki tampilan yang sama serupa dengan yang sebelumnya. Namun pada tombol untuk menghapus Nina itu tidak bekerja dikarenakan kita login sebagai Nina, sehingga ketika kita login sebagai Nina, data Nina ini tidak dapat dihapus. Untuk tambah usernya, untuk tampilannya adalah seperti ini, dimana untuk nama lengkap, email, password, dan confirm password ini berwarna merah yang berarti merupakan sifat sangat wajib. Kita kelola warga. Dan di sini ada pengolahan data warga, memiliki searching yang sama dan filter yang sama dengan yang UMKM. Itu juga untuk bagian tambah warga. Di sini saya telah menambahkan ikon-ikon yang menarik untuk data-data untuk tiap warga.
Ini untuk bagian tambah data warga. Dia memiliki fungsi yang sama dengan bagian menambahkan data UMKM. Selanjutnya ke bagian halaman tentang. Di sini kita sudah menuju ke halaman tentang, di mana isi halaman tentangnya ada gambar sang bapak dan ada tentang biar bina desa, visi misi, dan juga kontak khasnya, yaitu footer. Selanjutnya ke bagian layanan. Menampilkan semua layanan-layanan yang disediakan, di mana nanti daftar UMKM akan menuju ke regis dan hubungi kami akan menuju ke kontak. Selanjutnya ke kontak. Sini ada bagian nama lengkap, email, subjek, dan juga pesan. Dan juga ada tombol kirim pesan dan WhatsApp dan juga mail. Lalu ke halaman UMKM. Mana dalam halaman UMKM ini akan menampilkan semua jenis-jenis UMKM tanpa limit berapa banyak UMKM yang akan ditampilkan. Fungsinya tetap sama, di mana fungsi pemfilteran ini akan serupa yang ada di beranda, di mana ketika kita mengetik makanan minuman akan menampilkan yang makanan minuman. Ketika memilih yang jasa akan menampilkan yang jasa. Ketika ambil yang lain menampilkan data lainnya. Dan ketika kita menekan tombol ini, tombol view, tombol show atau tombol view untuk ini data UMKM Putih Jahit Dewi, maka akan menampilkan halaman show UMKM Putih Jahit Dewi. Seperti ini. Sebelumnya kita coba klik voting WA kita, apakah dia menuju ke WA, ke halaman untuk IP WA. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudah ke halaman WA. Dari sini langsung ke halaman WA-nya juga. Ketika kita langsung open WA. Lalu apa yang terjadi jika kita log out? Di sini ketika kita tekan tombol up, kita secara otomatis sudah keluar dan tombol tambah data sudah tidak ada. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila adanya suara yang tidak sangat baik dikarenakan saya satu keluarga sedang sakit, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun juga misinformation. Sekian dari saya, terima kasih.